Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku weton Jumat dimanapun Anda berada ya. Ajan tema kali ini tentang apa bisa ya. Pertanyaan ini. Otam ya. Otam dari weton Jumat itu pergi gitu ya. Atau meninggalkan kita ya. Saya jawab bisa teman-teman ya. Otam itu bisa pergi. Otam itu sama dengan pembantu. Coba Anda bayangkan ya. Anda memiliki pembantu. Terus kenapa pembantu itu pergi? Tentunya sudah tidak kerasa. Satu itu, tidak betah. Yang kedua, ya, majikannya ini sudah meninggal dunia. Otomatis pergi. Nah, kalau kotam, ya, kalau majikannya atau Anda meninggal dunia, maka akan ikut dengan anak keturunan Anda. Maka itu disebut dengan kotam leluhur. Sama dengan leluhur Anda zaman dahulu ya. Ketika dia sudah meninggal dunia, terus ikut Anda, kotamnya, maka itu disebut dengan kotam leluhur. Sehingga Anda tidak perlu melakukan ritual macam-macam ya. Anda bisa tiba-tiba Anda memiliki kemampuan ya. Biasanya seperti itu kalau kotam leluhur. Tapi untuk memaksimalkan ya Anda harus penyelarasan ya, Anda harus tahu bagaimana memperlakukan pembantu Anda ya. Memperlakukan kotam tadi itu bagaimana Anda harus tahu. Nah itulah teman-teman ya, kaitannya dengan apakah kotam itu bisa pergi ya. Bisa juga kotam itu ya pergi ketika Anda ini masih kondisi ya segar bugar ya, seperti saya ini ya segar bugar, terus kotam saya pergi, itu bisa karena perbedaan frekuensi energi ya. Atau perbedaan energi, bukan perbedaan frekuensinya tapi perbedaan jenis energinya. Misalkan kotam Anda ini positif ya, tapi diri Anda, kelakuan Anda negatif, otomatis kotam yang ada di dalam diri Anda tidak betah keluar gitu. Akan tergantikan dengan kotam yang jenis negatif, baru selaras. Atau sebaliknya ya, kotam yang ada di dalam diri Anda itu negatif, terus Anda ini tobat, Anda ini insan, melakukan segala ritual keagamaan, ibadah, puasa, zikir, wirid dan sebagainya, maka kotam yang ada di dalam tubuh Anda ini akan pergi, akan hilang. Ini sama ya dengan konsep ketika teman-teman weton Jumat terkena sihir, telus santet, lakukan cara semacam ini. Jadi cara kerja kotam itu seperti itu. Misalkan Anda terkena indikasi ya sihir, telus santet, rezeki mampet, jodoh seret, usaha hancur, melamar pekerjaan tidak diterima-terima, sudah. Berarti banyak energi negatif yang ada di dalam tubuh Anda. Emosi labil, temperamenter, sering melihat penampakan, macam-macam pokoknya. Yang Anda lakukan adalah ibadah, zikir, wirid, puasa, sudah sampai Anda sembuh. Tidak ada batasan, zikir, wirid, puasa sampai Anda sembuh. Nah, rumusnya seperti itu untuk membersihkan sihir, telus santet, yaitu mengeluarkan kotam-kotam milik orang lain, milik dukun yang ada di dalam tubuh kita. Caranya seperti itu. Kotam akan pergi dari tempat Anda. Ya, bisa juga melalui pertolongan ya, diruqyah oleh kiai. Ya. Nah, ini sifatnya tidak permanen. Ya. Kenapa ya? Kita ambil secara logika saja ya. Makhluk halus yang sudah bersemayam di dalam tubuh kita selama bertahun-tahun, katakanlah 10 tahun, terus diruqyah cuma sekali terus pergi. Ya tidak. Mereka akan kembali lagi ya, mungkin pergi seminggu gitu ya. Tapi ketika Anda yang sudah tidak dibacakan ruqyah ya balik lagi. Makanya penting ya teman-teman weton Jumat itu, ketika Anda terkena indikasi sihir, telus santet, itu upaya mandiri. Jadi melakukan pembersihan diri. Ya, soal sihir ya, katakanlah kalau Anda terkena sihir, telus santet, ketika Anda merasakan sakitnya ya, itu sihir itu sudah berjalan 5 tahun, 10 tahun yang lalu mereka melakukan.
Kenapa saya bisa tahu? Karena saya mengalami, teman-teman. Bukan saya pelaku ya, atau memahami ilmu, tidak. Saya mengalami sendiri. Akhirnya saya cari polanya, cari cara kerjanya, supaya saya ini bisa sehat kembali sedia kala. Nah, ketika saya paham dan saya praktekkan dan berhasil, saya tularkan ya di channel ini dan channel-channel saya yang lainnya. Cara kerjanya seperti itu. Jadi ketika teman-teman nonton Jumat ini terkena sihir, teluh, santet, itu berarti ada kotam yang bersemayam dalam tubuh Anda. Itu sudah lama gitu. Ya, sudah lama. Baru terasa ketika energi Anda ini sudah negatif full. Akhirnya apa? Sakit-sakitan. Rezeki mampet, macam-macam. Ini juga saya alami. Kita nggak kerasa kalau kita ini terkena sihir, teluh, santet. Kayak yang dipengaruhi ini ya adalah alam bawah sadar kita, supaya kita ini jauh dari ibadah gitu. Dan yang melakukan dokonya itu tidak mungkin satu. Kalau Anda terkena sihir, teluh, santet, tidak mungkin satu, ya minimal 5 atau 10 gitu. Ya, ibarat Anda ya benci dengan seseorang, pasti kan ngomong kemana-mana gitu. Nah, sama dengan seperti itu. Nah, jadi itu kaitannya dengan kotam itu, apakah bisa pergi? Bisa ya. Maka saya ingat dengan cara kerja sihir ya. Jadi saya sampaikan di materi ini, supaya ketika teman-teman weton Jumat ini terkena sihir, teluh, santet, lakukan itu ya. Lakukan ya. Bentuk energi Anda ini positif, baik tindakan maupun ibadah. Nah, ketika itu positif, maka sihir, teluh, santet ya, kodam milik orang lain, milik dukun yang ada di dalam tubuh Anda ini tidak betah, kepanasan. Nah, itulah teman-teman ya kaitannya dengan kodam. Apakah bisa pergi? Bisa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.